Assalamualaikum adik-adik pemirsa TV-mu. Kita berjumpa lagi di WIB Waktu Indonesia Belajar. Bersama Kak Said. Pada hari ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 5 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mari kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, adik-adik silahkan dibuka surat Al-Baqarah, surat kedua di dalam Al-Quran kita. Kita akan membahas, kita akan membaca bersama-sama ayat 1 sampai dengan 5. Nanti diikuti bacaan kakak ya. Mari kita ulangi dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama ya. Kita baca murattal ras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alif lam mim. Ya. Nah, ini namanya huruf muqatta'ah. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Huruf yang dibaca terputus-putus ya, tidak dibaca seperti alama seperti biasanya. Dia dibaca alif lam mim. Ya. Ya. Berapa harokat? 5 harokat ya. Lanjut, kita lanjutkan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, di dalam ayat ini kita boleh berhenti di la raib, lanjut di fihi hudal. Karena ada namanya waqaf mu'anaqah ya. Boleh berhenti di antara ya, di salah satu huruf waqaf ini. Kalau kita berhenti dzalikal kitabu la raib. Nah, boleh berhenti di situ, tapi fihi-nya nggak boleh berhenti lagi. Ya. Fihi hudal lil muttaqin. Ya, kalau berhenti di la raib. Tapi kalau berhenti la raiba fih, lanjutnya hudal lil muttaqin. Baik, kita ulangin bersama-sama. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Kita lanjut ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, kalau diwakafkan namanya mat matliyin. Ghaib. Ya, coba adik-adik. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iya. Wa yuqimunas shalah. Ulangin. Wa yuqimunas shalah. Ya, kalau huruf ta marbuto ini namanya ta marbuto. Kalau dia diwakafkan, dia berubah menjadi huruf ha. Ya, bukan disukunkan berubah menjadi huruf ta, tapi berubah menjadi huruf ha. Sekali lagi kita ulangin. Wa yuqimunas shalah. Iya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iya, bagus sekali. Adik-adik, kita lanjut. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ya, ulangin adik-adik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ya, bagus. Lanjut ya. Wa ma unzila min qablik. Ya, ulangin. Wa ma unzila min qablik. Ya. Lanjut kita. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, wa bil akhi ya, kha ya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, bagus sekali adik-adik. Kita lanjut ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ya.
edisi yang lalu kita sudah belajar mad wajib muttasil. Nah, ini dibacanya 5 harokat. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ya, lanjut. Wa ulaika humul muflihun. Ya, ada mad wajib muttasilnya. Wa ulaika humul muflihun. Ya, bagus sekali. Baik adik-adik, dalam surah Al-Baqarah ini dalam ilmu tajwid ada yang disebut dengan huruf muqatta'ah ya. Huruf muqatta'ah itu huruf yang dibaca terputus-putus dan dibaca sesuai dengan huruf aslinya. Itu alif lam mim, bukan dibaca alama, tapi alif tersendiri, lam tersendiri, mim tersendiri. Di dalam Al-Quran ada 29 surat yang dibaca dengan huruf muqatta'ah. Ya, adik-adik mungkin pernah dengar kata Yasin. Nah, itu juga termasuk huruf muqatta'ah. Yasin, ada Toha. Nah, mari kita lihat contoh-contohnya. Dalam membaca huruf-huruf muqatta'ah termasuk juga disebut dengan mad lazim mukhaffaf dan mad lazim mustaqal harfi ya. Contohnya di sini nanti adik-adik lihat ada yang disebut dengan rangkaian awal suratnya itu satu huruf ya, satu huruf. Terdiri dari huruf Shad. Ya, ada di surat Shad ya. Shad. Jangan bacanya so, tapi Shad. Iya. Wal Qur'ani dzikr. Coba ulangin sama-sama. Shad. Iya. Wal Qur'ani dzikr. Iya. Ada lagi? Nun. Iya. Wal qalami wa ma yasturun. Iya. Ada lagi huruf satu lagi apa? Huruf qaf ya, yang termasuk dalam satu huruf. Qaf. Ya, bukan ko, tapi qaf. Wal Qur'anil Majid. Ya, baik adik-adik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap di WIB Waktu Indonesia Belajar. Kembali lagi di WIB Waktu Indonesia Belajar. Adik-adik, Kak Said akan lanjutkan pembahasan kita tentang huruf-huruf muqatta'ah. Sebelumnya sudah kakak sampaikan huruf-huruf yang termasuk dalam huruf muqatta'ah dalam kelompok satu huruf. Huruf muqatta'ah yang kedua ada kelompok dua huruf, al-musanna namanya. Adik-adik bisa lihat nanti ketemu dengan huruf Toha. Ya, itu dua huruf ya. Toha dalam surat Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya, Toha, bacanya seperti itu ya. Terus ada lagi Tosin. Ya, jangan bacanya Tosa, tapi Tosin. Ya. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Ya. Dalam surat Yasin ya. Yasin. Nah, itu juga huruf muqatta'ah. Kelompok dua huruf. Wal Qur'anil Hakim. Ya, ada lagi Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ya, itu kelompok dua huruf dalam bab huruf muqatta'ah. Yang ketiga ada kelompok tiga huruf, al-musallasatu. Surat Al-Baqarah ini termasuk al-musallasatu. Tiga huruf di awal suratnya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ya, hudal lil muttaqin. Ada lagi? Alif lam ra. Iya.
Ya, coba diulangin. Bagus. Tilka ayatul kitabil hakim. Iya, ada yang 3 huruf lagi. Tosim mim. Iya, bukan to sama ya. Tosim mim. Ya. Tilka ayatul kitabil mubin. Ya. Selanjutnya ada kelompok 4 huruf ya. Huruf-huruf muqatta'ah itu membacanya bukan alam maso. Di sini ada alam maso, tapi alif lam mim sad. Iya. Lanjutnya ada alif lam mim ra. Iya. Itu huruf 4 huruf ya. Dan yang terakhir ada yang 5 huruf yang ada di dalam surat Maryam. Bagaimana bacanya? Kaf ha ya ain sad. Ya, jangan salah bacanya, jangan kahaya aso ya. Salah bacanya kalau kahaya aso. Tapi apa? Kaf ha ya ain sad. Ya, ini banyak yang keliru ini. Ini namanya huruf-huruf muqatta'ah sama seperti dalam surat Al-Baqarah. Nah, selanjutnya dalam surah Al-Baqarah kita akan masuk pada maknanya ya. Tadi ada bacaan mat wajib mutasil sudah kita bahas pada edisi sebelumnya. Ada bacaan-bacaan mat arid li sukun juga sudah pada edisi-edisi berikutnya. Nah, kita langsung masuk pada makna dan intisari dari surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ini adalah surat Madaniyah. Nah, surat Al-Baqarah artinya apa? Sapi betina ya, sapi betina, karena surat ini menceritakan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel, di mana dijelaskan watak orang Yahudi pada umumnya. Apa itu watak orang Yahudi itu? Wataknya apa? Namanya keras kepala, ya. Apa keras kepala itu? Kalau bahasa kitanya itu ngeyel, ya. Ngeyel itu dikasih tahu nggak mau terima. Nah, jangan seperti itu. Surat Al-Baqarah ini mengkritik perilaku orang-orang yang ketika diberitahu tetapi ngeyel, nggak mau tahu ya, nggak mau peduli. Nah, dikasih tahu harus melakukan ini, ngeyel, cari yang berat dan seterusnya. Nah, selain itu surat Al-Baqarah berisi juga tentang keimanan, karena surat ini bicara juga tentang keesaan Allah ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah, di dalam surah Al-Baqarah ini. Nanti kita akan bicara yang ayat 1 dan sampai ayat 5. Nah, dalam surah Al-Baqarah ini Allah juga menurunkan hukum-hukum menurut ajaran Islam ya, tentang sholat, tentang puasa, tentang haji ya. Ada juga dalam surat Al-Baqarah ini ada hukum kisos ya. Hukum kisos itu hukum membalas sesuai dengan apa yang dilakukan orang. Jadi kalau kita dipukul ya dipukul orang ya, bukan malah disiksa sekali. Itu hukum kisos ya. Kemudian bagaimana menyantuni anak yatim, larangan riba, ya, hutang piutang, kewajiban mencari nafkah, dan seterusnya banyak diceritakan, diatur dalam surat Al-Baqarah ini. Selanjutnya, dalam surat Al-Baqarah juga dikisahkan ya cerita-cerita para nabi. Ya, bagaimana kisah penciptaan Nabi Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah, bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam juga diceritakan di dalam ayat ini ketika Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah ya. Wa idz ja'alnal baita matsabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi Nabi Ibrahim ketika ingin membangun Ka'bah, membangun kembali Ka'bah bersama Nabi Ismail, diceritakan dalam surat ini ya. Begitu juga
kisah Nabi Musa tadi ya, kisah Nabi Musa bersama kaum Bani Israel. Baik adik-adik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Ketemu lagi di WIB Waktu Indonesia Belajar. Kembali lagi di WIB Waktu Indonesia Belajar. Kakak akan lanjutkan pembahasan makna dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 tadi. Alif Lam Mim ya, banyak ulama kita yang mengartikan hanya Allah dan Rasulnya yang tahu tentang maknanya. Jadi kenapa Allah menggunakan Alif Lam Mim ini untuk mengagetkan ya, untuk menarik perhatian ya. Alif Lam Mim, ada apa itu? Supaya masyarakat perhatian, Allah sedang memberi informasi kepada kita. Ayat berikutnya dikatakan dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin ya. Kitab Allah ini adalah kitab petunjuk ya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hanya orang-orang bertakwa. Nah, pada hari ini kita banyak mendengar jangan jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Itu hanya untuk di agama saja, ya. Hanya untuk akhirat saja. Padahal Allah sudah menjamin surat Al-Quran ini adalah petunjuk untuk kehidupan manusia. Ketika orang membuat pabrik, ya, ketika orang membuat mobil, mobil itu, perusahaan itu membuat buku petunjuknya agar bagaimana menservis, ya, bagaimana memanfaatkan, menggunakan. Begitu juga dengan Allah ketika menciptakan manusia agar memakmurkan dunia ini, Allah beri petunjuk, beri aturan. Agar apa? Agar tidak terjadi kerusakan. Nah, kerusakan terjadi di alam semesta ini karena manusia tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk ya. Mulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, Allah telah memberikan petunjuknya di dalam Al-Quran ini. Karena itu siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dia orang-orang muttaqin. Tetapi siapa yang menolak, berarti bukan orang-orang muttaqin. Nanti di dalam surah Al-Baqarah ayat berikutnya dijelaskan, ada ciri-ciri orang kafir yang menolak, ada ciri-ciri orang yang munafik. Di depan orang bilangnya beriman, tetapi ketika dia di luar, dia mengaku tidak beriman. Disinilah orang munafik. Jadi nanti dibagi tiga. Ada orang-orang bertakwa, orang beriman. Ada orang-orang kafir yang menolak. Dan ada orang-orang yang munafik mengaku beriman. Padahal sesungguhnya dia tidak beriman. Dia hanya mencari keuntungan saja. Yang berikutnya, ciri-ciri orang bertakwa dijelaskan dalam ayat ini. Orang-orang bertakwa itu adalah orang yang meyakini Al-Quran. Yang kedua, mereka beriman kepada yang gaib. Ya. Yang gaib itu yang nggak kelihatan, yang nggak tahu. Allah itu gaib, ya, tapi terasa. Allah nggak kita lihat, tetapi kita yakin keberadaan Allah. Ya, ada orang-orang kalau yang tidak terlihat bukan Tuhan. Ya, banyak ciptaan Allah yang tidak terlihat. Bahwasanya yang tidak terlihat bukan tidak ada, tetapi yang tidak terlihat ada. Hanya saja kita bisa menggunakan dengan rasa. Begitu juga kita dengan Allah. Kita merasa dalam fitrah, dalam bahkan seorang Fir'aun sekalipun ketika dia mengaku Tuhan, pada saat ditenggelamkan dia ngaku, ya Allah, kalau begini caranya aku percaya dengan Tuhannya Musa. Ya. Padahal tadinya dia mengaku Rabbukumul A'la, aku adalah Allah yang maha tinggi. Padahal dia tidak ada apa-apanya. Saat dia ditenggelamkan oleh Allah, baru dia mengaku, ya Allah, kalau begini percaya caranya aku yakin dengan Tuhannya Musa. Nah, adik-adik sekalian, ciri-ciri orang yang beriman itu percaya dengan yang gaib, ya. Bukan yang gaib itu yang sekarang ada ada film-film yang menakutkan sehingga adik-adik malah tidak berani sholat, tidak berani ke tempat wudhu hanya gara-gara ada yang gaib. Gaib bukan hanya itu ya. Itu gaib memang tidak kita kelihatan. Tapi itu jin. Ya kita tidak perlu takut ya. Mereka ada dan mereka akan menggoda kita. Nah karena itu baca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta tolong kepada Allah agar dijauhkan dari godaan-godaan syaitan yang membuat kita was-was. Yuwaswisu fi sudurinas. Hati kita menjadi gelisah. Baca ayat-ayat Al-Quran, nanti Allah akan berikan ketenangan. Ciri orang beriman berikutnya mendirikan sholat, menegakkan sholat, ya. Kemudian menafkahkan sebahagian rizkinya dari Allah, dari yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan orang yang beriman itu dia bersedekah. Dia orangnya dermawan, ya. Selain sholat, dia juga dermawan. Karena ada orang yang sholat, tapi nanti masuk neraka. Kenapa? Dia bakhil. Dalam surah Al-Ma'un dikatakan, orang-orang fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Sholatnya itu hanya untuk pencitraan. Ada orang sekarang sholat itu pencitraan. Ya, sholat hanya agar dibilang soleh. Dianggap soleh. Nah, Allah Maha tahu. Ya, kata Allah, mereka itu hanya orang-orang yang menipu Allah, berdusta kepada agamanya. Nah, orang bertakwa tidak akan begitu. Dia tegakkan sholatnya, ya, dia tegakkan nilai-nilai sholat di dalam kehidupannya. Dia takbir dalam sholat dan juga takbir di luar sholat. Dia salam setelah sholat dan dia juga menebarkan kedamaian, keselamatan sebagaimana salam dalam sholatnya. Dia sampaikan kasih sayang kepada sesamanya. Jadi orang yang menegakkan sholat itu dia membangun hubungan vertikal kepada Allah, juga membangun hubungan harmonis horizontal kepada sesama manusia. Dan berikutnya, orang yang bertakwa itu sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 1 dan 5 ini, dia percaya dengan Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Ada kitab Taurat, ya, yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, itu kitab-kitab Allah. Hanya saja sekarang kitab-kitab itu sudah ada reduksi, sudah ada pencampuran, ya, dari yang bukan ajaran Allah. Sehingga kemudian Allah menurunkan Al-Quran. Untuk apa? Untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan memperbaharui aturan-aturan yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya itu. Jadi orang beriman itu percaya dengan kitab Allah ini dan mereka yakin dengan adanya akhirat. Apa ciri-ciri orang yang yakin kepada akhirat? Dia yakin kebaikannya akan dibalas oleh Allah dan juga dia yakin kejahatannya juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Karena itu adik-adikku, adik-adik sekalian, kalau ingin menjadi orang beruntung adalah orang yang beriman kepada yang gaib, kemudian tegakkan sholat, sedekah, yakin dengan kitab-kitab Allah, dan mereka mereka yakin dengan adanya akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik kebaikan sekecil apapun akan mendapat balasannya, dan siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun juga akan dapat balasannya. Baik adik-adik, kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Tetap di WIB, kita bertemu lagi pada edisi berikutnya. Waktu Indonesia Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.